Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, lanjutan, skanda 1, bab 3, sloka 9. Krishna adalah sumber segala inkarnasi. Kepada Anda yang ingin ikut membaca slokanya, saya cantumkan di deskripsi. Mari kita baca bersama. Turye dharma kala sarge nana narayana resi bhutvatmo pasanmo petam akaro duscharam tapaha. Turye dharma kala sarge narayana resi bhutvatmo pasamo betam akaro duscharam tapaha. Artinya, dalam inkarnasi keempat, Tuhan menjadi Nara dan Narayana, putra kembar istri Raja Dharma. Demikianlah dia menjalankan pertapan yang sangat keras dan teladan guna mengendalikan indera. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sebagaimana Raja Risabha menasihati para putranya bahwa tapasya atau pengekangan diri secara sukarela untuk insapan rohani adalah kewajiban manusia satu-satunya yang telah dijalankan oleh Tuhan sendiri untuk meneladani dan mengajarkan kepada kita. Tuhan sangat murah hati kepada roh-roh yang lupa akan dirinya. Karena itu, Dia sendiri datang dan mewariskan apa yang dibutuhkan dan juga mengutus putra-putranya yang baik sebagai wakilnya untuk memanggil semua roh terikat untuk kembali kepadanya. Baru-baru ini masih segar dalam ingatan orang, Sri Chaitanya juga muncul dengan maksud yang sama, yakni memperlihatkan karunia istimewa kepada roh-roh yang jatuh pada zaman industri besi ini. Inkarnasi Narayana masih dipuja di Badari Narayana di pegunungan Himalaya. Selanjutnya, sloka 10. Pancamaka pilu nama sidhe sakala viplutam prawaca suraye sakyam tatvagrama vinirnayam. Artinya, inkarnasi kelima bernama Sri Kapila, paling terkemuka di antara insan-insan sempurna. Dia memberikan ulasan unsur-unsur ciptaan dan metafisika kepada Asyuri Brahmana. Sebab pengetahuan itu telah hilang di telan masa. Penjelasan. Sum total seluruh unsur ciptaan berjumlah 24. Setiap unsur tersebut diuraikan secara jelas dalam sistem filsafat Sankhya yang biasanya disebut metafisika oleh para sarjana Eropa. Arti kata Sankhya menurut etimologinya adalah yang menerangkan dengan sangat jelas melalui analisis unsur-unsur material. Ini dilakukan untuk pertama kalinya oleh Sri Kapila, yang di sini dikatakan sebagai yang kelima dalam garis inkarnasi-inkarnasi. Selanjutnya, sloka 11. Sastamatre rapatyatvam vrita prapto nasuyaya anviksikim alarkaya prahlada dibhya uciwan. Inkarnasi keenam dari Purusa adalah putra Resi Atri. Dia dilahirkan dari kandungan Anasuya yang telah berdoa bagi inkarnasi. Dia membicarakan soal transendental kepada Alarka, Prahlada, dan lain-lain, Yadu, Haisha, dan lain sebagainya. Penjelasan. Tuhan berinkarnasi sebagai Dattatreya, putra Resi Atri dan Anasuya. Sejarah kelahiran Dattatreya sebagai inkarnasi Tuhan disebutkan dalam Brahmanda Purana, menyangkut kisah kesetiaan seorang istri. Dikatakan dalam Purana tersebut bahwa Anasuya, istri Resi Atri, berdoa di hadapan Dewa Brahma, Sri Vishnu, dan Dewa Shiva sebagai berikut. Wahai pujaan hamba, jika engkau menyayangi hamba, dan jika engkau berkehendak agar hamba memohon suatu berkat,
Maka hamba berdoa hendaknya engkau bertiga bergabung dan menjadi putra hamba. Permohonan ini diterima oleh mereka bertiga sebagai Dattatreya. Tuhan mengajarkan filsafat tentang roh dan khususnya mengajarkan kepada Alarka, Prahlada, Yadu, Aihaya dan lain sebagainya. Selanjutnya, sloka 12. Tata saptama akutyang rucer yagyo byaya jyata Shayamadayahi suraganir apat swayambuantaram. Inkarnasi ketujuh adalah Yagya, putra Prajapati Ruci, dan istrinya bernama Akuti. Beliau berkuasa selama masa peralihan Swayambhuwa Manu dan dibantu oleh dewa-dewa seperti putranya, yaitu Yama. Penjelasan: jabatan-jabatan administratif yang dipangku oleh para dewa untuk memelihara peraturan dunia material diberikan kepada makhluk-makhluk saleh yang sudah maju sampai tingkat tinggi. Apabila insan-insan yang saleh tersebut jumlahnya terus menyusut, maka Tuhan sendiri akan berinkarnasi sebagai Brahma, Prajapati Indra, dan lain sebagainya, serta mengambil alih kekuasaan. Selama masa Swayambhuwa Manu, kini adalah masa Vaiwaswata Manu, tidak ada makhluk yang layak untuk menduduki jabatan Dewa Indra, Raja planet Indra Loka Surga. Pada waktu itu Tuhan Yang Maha Esa sendiri menjadi Dewa Indra. Sri Yagya menguasai administrasi pengurusan alam semesta dengan dibantu putra-putranya sendiri seperti Yama, dewa-dewa lainnya. Selanjutnya, sloka 13. Asta memeru devyam tu nabher jata urukramaha darsayam vartmadiranam sarvasrama namaskritam. Inkarnasi ke-8 adalah Raja Risabha, putra Raja Nabhi, dan istrinya yang bernama Meru Dewi. Dalam inkarnasi ini Tuhan memperlihatkan jalan kesempurnaan yang diikuti oleh orang-orang yang sudah mengendalikan indera mereka dengan sepenuhnya dan dihormati oleh semua kalangan. Penjelasan: masyarakat manusia secara alamiah dibagi menjadi 8 berdasarkan divisi-divisi dan status kehidupan. 4 divisi pekerjaan dan 4 divisi kemajuan budaya. Kelas cerdas, kelas penguasa, kelas produktif, dan kelas buruh adalah 4 divisi pekerjaan. Kehidupan sebagai siswa, hidup rumah tangga, di masa pensiun, dan setelah memutuskan ikatan keduniawian adalah 4 status kemajuan budaya menuju jalan keinsafan spiritual. Di antara bagian-bagian tersebut, tahap kehidupan pelepasan ikatan duniawi atau tahap sannyasa dianggap yang tertinggi dari semuanya. Dan seorang sannyasa secara konstitusi adalah guru spiritual bagi semuanya dan divisi-divisi lainnya. Pada tahap sannyasa ada lagi 4 tahap kemajuan menuju kesempurnaan. 4 tahap ini disebut Kuticaka, Bahudaka, Parivrajakacarya, dan Paramahamsa. Tahap hidup Paramahamsa adalah tahap kesempurnaan tertinggi. Tahap hidup tersebut dihormati oleh semua tahapan lainnya. Maharaja Risabha, putra Raja Nabhi, dan Meru Dewi adalah inkarnasi Tuhan, dan dia mengajari putra-putranya untuk mengikuti jalan hidup kesempurnaan melalui tapasya yang menyucikan kehidupan seorang dan memungkinkan ia mencapai tahap kebahagiaan rohani yang bersifat kekal dan meningkat. Setiap makhluk hidup mencari kebahagiaan, tetapi tak seorang pun tahu di mana kebahagiaan yang kekal tak terhingga itu dapat diperoleh. Orang bodoh mencari kenikmatan indrawi sebagai pengganti kebahagiaan yang asli. Namun orang bodoh tersebut lupa bahwa kenikmatan sementara yang dianggap kebahagiaan yang diperoleh dari kepuasan indera juga dinikmati oleh anjing dan babi. Tidak ada hewan, burung, ataupun binatang yang tidak kebahagiaan kenikmatan indera tersebut. Dalam setiap jenis kehidupan, termasuk kehidupan manusia, kesenangan tersebut dapat diperoleh dengan begitu amat leluasa. Akan tetapi, bentuk kehidupan manusia tidak dimaksudkan untuk kebahagiaan rendahan semacam itu. Kehidupan manusia dimaksudkan untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal dan tidak terhingga melalui keinsapan rohani. Keinsapan rohani itu diperoleh melalui tapasya atau secara sukarela
atau secara sukarela berpantang kesenangan material. Orang yang sudah terlatih berpantang kesenangan material disebut dhira atau orang yang tidak tergoyahkan oleh indrawi. Hanya para dhira yang dapat memasuki tahap sannyasa. Berangsur-angsur mereka dapat naik tingkat sampai para mahamsa yang dimuliakan oleh semua anggota masyarakat. Raja Rasaba menyebarkan misi tersebut. Pada tahap terakhir dirinya telah menyisih sepenuhnya dari kebutuhan badani. Ini merupakan tahap yang jarang dicapai dan tidak boleh ditiru oleh orang bodoh, melainkan patut dipuja oleh semua orang. Selanjutnya, sloka 14. Resi birya cito beje nawa mang partiwang wapuhu duk demam osadir wiprash denayam sa usatamaha. Wahai para Brahmana, dalam inkarnasi ke-9, Tuhan setelah dimohonkan melalui kekuatan doa oleh para resi berinkarnasi menjadi seorang raja Prithu yang mengembangkan pertanian guna menghasilkan berbagai hasil bumi, dan karena itulah bumi indah dan mempesona. Penjelasan: sebelum kedatangan Raja Prithu ke dunia ini, terjadi kerusuhan akibat pemerintahan yang buruk sekali. Saya ulang. Sebelum kedatangan Raja Prithu ke dunia ini, terjadi kerusuhan akibat pemerintahan yang buruk hasil kekejaman raja sebelumnya, yaitu ayah Maharaja Prithu. Kelas manusia cerdas, yakni para resi dan brahmana, tak hanya memanjatkan doa-doa guna memohon agar Tuhan turun, tapi juga melengsarkan raja sebelumnya dari tahta. Raja haruslah saleh sehingga mampu menjaga kesejahteraan warga secara menyeluruh. Dalam budaya Weda, apabila raja melakukan penyimpangan dalam menunaikan tugasnya, maka kelas manusia cerdas harus menurunkannya dari tahta. Namun, kelas manusia cerdas tidak menduduki tahta kerajaan, sebab mereka memiliki tugas yang jauh lebih penting demi kesejahteraan orang banyak. Dalam pada itu, mereka tidak mengambil alih tahta kerajaan, melainkan berdoa memohon inkarnasi Tuhan, dan Tuhan datang sebagai Maharaja Prithu. Orang yang benar-benar cerdas atau para brahmana yang berkualifikasi tak pernah mencita-citakan jabatan politik. Maharaja Prithu menggali banyak hasil bumi. Dengan demikian, bukan hanya warga yang menjadi bahagia di bawah raja yang baik itu, tetapi seluruh pemandangan bumi menjadi indah dan menawan. Selanjutnya, sloka 15. Rupam saja grihe macam caksu sodadhi samplawi napyaropya mahimayam apadwaiswa shwatam manum. Ketika terjadi banjir bandang setelah periode Caksusamanu dan seluruh dunia tenggelam di dalam air, Tuhan berinkarnasi sebagai ikan dan melindungi Waiswasata Manu dengan menempatkan beliau di atas kapal. Penjelasan: menurut Sripad Sridhar Swami, pengulas orisinil Srimad Bhagavatam, tidak selalu terjadi peleburan setelah pergantian setiap Manu. Namun, terjadi banjir sesudah masa Caksusamanu tersebut. Dimaksudkan untuk memperlihatkan beberapa keajaiban kepada Satyavrata. Akan tetapi, Sri Jiwa Goswami telah memberikan contoh yang pasti dari kitab-kitab suci yang memegang otoritas kebenaran. Misalnya, Vishnu Dharmottara, Markandeya Purana, Hariwamsa, dan sebagainya, bahwa satu peleburan selalu terjadi pada akhir masa masing-masing Manu. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur mendukung pendapat Sri Jiwa Goswami itu. Sri Chakravarti juga mengutip dari Bhagavatamrita tentang adanya banjir sesudah setiap Manu. Selain itu, guna menunjukkan karunia istimewa kepada seorang pecintanya, Tuhan Yang Maha Esa menyelamatkan diri dalam masa tersebut. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Demikian pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.